Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Di mana kita diragukan, di situ kita membuktikan Manchester United berhasil membungkam San Mamés dengan 3 gol tanpa balas. Sampai akhirnya Riza langsung ngomong di grup KPI, "Congrats United." Ini Congrats. maksudnya apa ini? Menurut gue ini udah satu langkah sih ya, walaupun kaki lah ya. satu kaki udah ada di final karena gue ngeliat emang mereka layak untuk menang kemarin. Akhirnya Abrar bisa bikin judul tuh nggak menyudutkan MU ya. Amorim buktikan anak asuhnya layak masuk final WL. Luar biasa. Tapi ini tricky juga, dia bikin judul ini kan ngasih beban ke kalian nih. Oh iya. Kan udah final. Kalau enggak gimana? Kacau. Walaupun itu kecil kemungkinannya. Ngeri-ngeri sedep lah. Sedap juga nih, pinter juga. Jadi Bro. sebenarnya kalau kita ngomongin nanti United akan melawan Athletic Club di Old Trafford, ya masih deg-deger juga karena banyak yang komen juga kemarin ke gua, "Bang, harusnya bisa nambah gol." Karena fans MU itu kayak nggak percaya sebenarnya. 3-0 sekalipun 0-3 ya. tuh bisa aman tuh. Karena kan lawan Lyon kan habis ke Atil kan. Itu Orang dia, lagi. tapi hati-hati. Tapi kalau kita ngomongin soal lawan Athletic Club ini, ya seperti yang aku bilang kemarin yang pertahanan rapat, transisi serangan juga bagus ya. Kok itu nggak keluar gitu lawan United? Apakah emang faktor ketika dapat penalti itu kah? Atau memang dari awal sebenarnya menurut gue menit-menit awal tuh masih oke, fine aja tuh masih imbang lah. Cuman ketika udah golnya dari crossing ya. Maguire, disundul Ugarte, Casemiro bikin gol. Iya. Agak goyang tuh, lo ngeliatnya gimana? Tapi emang menurut gue intensi United dari start udah cukup oke gitu. Ada di Salaut gol juga kan yang awal-awal. yang Garnacho. Iya, Garna ya. Itu menurut gue intensi mereka dari memulai pertandingan tuh udah bagus dan nggak heran waktu itu pas lawan Lyon juga yang mereka nunjukin fighting spirit luar biasa di babak extra time. Darren Fletcher, salah satu legend, lo bilang kenapa United gak bisa bawa permainan kayak begini tuh di liga gitu. Karena menurut gue United di ajang Europa League ini emang tim yang berbeda dan bukan gak heran akhirnya mereka bisa unbeaten sampai ada di titik ini kan. Walaupun out of respect untuk Bilbao, dia tim terbagus dari segi defense ya di liga, tapi menurut gue United Peringkat 4 ya sekarang ya? Peringkat 4, tapi kalau defense-nya dia nomor 1 tuh dia. Bobolan paling dikit bahkan di La Liganya. Jadi untuk United bisa nyetak 3 gol itu nggak lepas dari efektivitas yang menurut gue bagus banget di pertandingan kemarin. Dan Bruno ya lagi-lagi menurut gue ini pemain paling krusial yang dimiliki sama United. Bruno ya. Bruno walaupun pasti headline banyak soal Maguire ya dan JP udah ngelakuin itu. Tapi gue ngeliat Bruno ini emang jadi orkestrator banget lah di area tengah dan pembeda banget dan Kata-kata baru lagi, orkestrator. Erwin ADMS kan Erwin Guto. ADMS. layak menang. Iya, kalau Gue ini kalau MU lagi hancur gue bingung kenapa hancur ya. Kalau lagi bagus juga bingung. enggak, lu tapi kalau lu MU lagi hancur, lu tuh udah pasti ngepost di IG, mention temen lu yang Nah, MU. satu itu emang. Iya. Jadi gue yang lain cuma satu itu doang tuh. Karena dulu waktu Arsenal hancur gue digituin terus. Gitu. Jadi kalau Rasain. MU ini hancur, kalau kita mau jujur gitu ya, kenapa MU separah ini di liga? Kadang-kadang alasannya kan juga susah. Iya. Bener-bener yang ya oke lah, tiap pertandingan kita bisa analisa karena ini kurang ini. Tapi kan kok separah itu gitu. Yang aneh lagi kok bisa sebagus itu di Europa League dengan tim yang sama. Tadi kan Zizal udah bilang ini kok tim yang berbeda gitu loh. Meskipun akhirnya gue suka berpikir simple di satu podcast gue bilang, ditanya gimana menurut anda lawan Bilbao? Gue nggak tahu kenapa gue sampai kata yang sangat simple. Feeling gue kayaknya MU bisa. Kenapa bisa? Yang nggak tahu kayaknya dia bagus aja gitu di Europa League. Alasannya gitu aja udah. Dan itu terbukti dengan kemenangan 3-0 kemarin kan, dan mainnya bagus banget men kalau lu lihat. Maksudnya efektif lah, bukan yang expose yang gimana-gimana, cuman efektif. Kita udah lihat tadi secara data juga kita lihat. Sebenarnya bukan 7 shot on goal, sebenarnya 5 big chance itu kan. Tapi itu kan 5 big chance, 3 jadi gol kan what else you expect gitu, dan nggak kebobolan. Seperti yang Jil bilang, menghadapi tim yang sebenarnya susah dibobol juga gitu. Cuman tantangannya adalah nanti apakah dia bisa menyelesaikan perjalanan ini sampai akhir. Karena kan tadi kita saat offer gue bilang, Del, kok menang tapi fans MU nggak pada keluar goan gitu kan. Pasti masih pada takut-takut juga. Kalau kan. gue sih keluar terus ya Om ya, mau kalah. Tapi keluar kepala lu doang begini. Iya, keluar terus gue. Yang gue suka yang selalu keluar tuh Tio, gue suka. Review warga Review juga warga gue ya. suka. Gue sampai DM dia, gue bilang. Malah kalau nggak ada gue cariin kapan lu review warga. Marah-marahnya itu mewakilkan kan. Natural banget gua. Itu gitu. Tapi kan sebenarnya kalau Tio itu Om, dia kan marah-marah tuh kayak
fasenya fans MU sekarang tuh udah nggak bisa marah-marah. Iya sebenarnya kecewa itu sebenarnya gitu. ada tapi nggak ada keluar suaranya kan. Nah itu dikeluarkan suaranya melalui si Tio. Dan itu diwakilkan lah. So sorry bro, sama lu ya. Jadi untuk Tio Utomo, ayo teruskan ya review harganya ya angle-nya. Tapi jangan terlalu marah-marah banget, jangan sampai ngajak ribut orang kan. Siapa tuh? Siapa? Enggak, takutnya jangan sampai offside aja, gitu. Tapi ya itu balik lagi. Jadi tantangannya sekarang gue yakin fans MU itu seneng kemarin. Bagus. Seneng banget Om. Cuman kan apakah ini kalau berakhir di sini, misalnya berakhir di final kan lebih pahit lagi malah kan. Iya. Jadi Spurs lagi lawannya. gue jujur Ayam sayur. Peringkat 14 sama peringkat 16 emang masuk final. Analisa memang paling ideal, paling layak ya Spurs. Sebelum ini pun gue udah bilang yang paling ideal. Bukan ideal ya, yang paling layak adalah MU lawan Spurs. Komersil secara segala macamnya. Kalau gitu secara komersil menurut gua MU lawan Bodo Glim. Kenapa gitu? Lawan Bodo. Iya, karena kan mewakili dua warna yang berbeda. Terus David dan Goliat ada semua di situ. Tapi emang kuncinya kalau lu menyelamatin Europa League ini ya mesti MU masuk. Suka atau nggak suka. Nah, lawan yang layak kalau kita lihat dari perbandingannya ya Spurs. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak terlalu suka final tuh satu negara sebenarnya. Apalagi kayak satu kota tahun 2014 dan 16 tapi Liga Champions tuh. Atletico Madrid lawan Real Madrid itu aduh apes banget deh. Jadi ya MU gue rasa ya udahlah satu langkah tinggal di final nih. Gue sih tetap berharap MU juara karena lebih seru gitu aja. Lebih seru gitu. Ada doa, jadi mudah-mudahan kan udah nih Liverpool. Champion siapa? Tungguin nih. Champion. Tungguin nih ngomong. Lu tadi udah banter juga kan. Ini kan diem aja. Diam dulu ya. Kalau 2-1 lawan Paris baru. Tunggu hilalnya kelihatan dulu. Kelihatan baru. Tapi masalah pertandingan tadi malam tuh ada satu momen yang menurut gue sangat krusial. Pelanggaran dari Vivian yang di saat menarik Rasmus Højlund. Ini bisa dibilang kita akan membahas disallowed goal on shot opportunity. Lu ngeliatnya seperti apa, Zal? Layak kartu merah kah pelanggaran? Tidak, kalau menurut gua. Kalau untuk merah sih ya, kalau kan dia didakwa atas doxo ya, denying of goal scoring opportunity, dan emang perhitungannya paling gampang kalau nggak ada Vivian, Højlund kayaknya bakal golin tuh. Kemungkinan Nggak juga besarnya. sih. Padahal kalau kata fans MU nggak juga tuh. Itu nendangnya pakai kaki apa ya? Tapi ini peluang yang 50-50 lah. sifatnya emang besar banget, udah di mulut gawang istilah, dan Vivian ada indikasi dia menarik kan. Dan tapi itu terlalu soft nggak sih, Jam, menurut lo? Tapi menurut gua kalau situasi begitu ada tarikan di posisi kayak begitu, pasti lawan akan terjatuh lah. Menurut gua kontak bakal kayak gimana pun itu lawan bakal terjatuh. Dan Merah atau nggak menurut lo? akan kena di merah. Tapi unik ya sebenarnya IFAB itu udah pernah menghiraukan kepada wasit di tahun 2017, jangan sampai ada yang namanya double atau triple punishment. Dalam artian kalau lu udah kena penalti, udah jangan merah, dihindari merahnya. Tapi itu subjektivitas wasit balik lagi karena menurut gua wasit tadi malam tuh menghitungnya karena ini doxo dan si Vivian gak ada indikasi mau mainin bolanya gitu. Yang dia pikirin cuma lawannya gue jatuhin yang penting. Dan itu menurut gue yang memberatkan. Mainnya lumayan tarkam sih emang Vivian ya. Kemarin ya. 12 menit awal tuh, wow. Wasit itu dibayar emang ya? Iya kan, gajian dong. Pertandingannya juga ada indikasi diatur katanya. Oh, diatur. Kalau nggak diatur, baku hantam om. Iya. Jualan cilok. UFC bener, diatur ya. Bercandaan kapan itu ya? Makanya doxo biasanya kalau di luar kotak penalti, merahnya itu bakal lebih elaborate sedikit deh, Jal. Kalau doxo tuh apa sih? Mungkin ada jebret tim yang belum tahu. Denying of goal scoring opportunity. Biasanya timnya Bung Harpa paling banyak kena kasusnya tuh. Luis Kelly, Saliba yang dari luar kotak penalti, lawan main setengah lapangan. Lawan punya kesempatan golin biasanya kalau ditarik atau kena tackle itu biasanya bakal kena penalti. Kalau ditanya jebret tim contohnya apa? Luis Kelly lawan West Ham dan Saliba lawan Bournemouth. Itu doxo. Itu harus diganjar kartu merah. Tapi itu kalau di luar kotak penalti emang hukumannya merah. Biasanya kalau di dalam kotak penalti kuningannya itu cukup biasanya. Soalnya hukumannya kan lu udah kena pelanggaran dan lu udah kena penalti. Itu himbauan dari IFAB di tahun 2017. Tapi balik lagi wasit punya subjektivitas dan itu hak mereka buat nilai, dan menurut gua wasit udah ngambil keputusan yang berani banget sih menurut gua. Terlalu berani bahkan menurut gua. Kalau yang sering di luar itu malah kena kartu merah karena gini situasinya, orang yang mesti paham ya. Yang last man gitu kan. Last man itu juga belum tentu selalu merah. Kalau dia tidak berlari ke arah gawang. Misalnya lu lari serangan balik ya, corner, lu ke arah corner ditebas, udah nggak ada orang lagi nih, itu belum tentu kartu merah. Ya walaupun pelanggarannya juga kita mesti lihat ya separah apa gitu loh. Dan ini juga jarak dihitung. Jarak juga. Gawangnya. Iya, jarak juga. Terus kemudian ya itu kan goal scoring opportunity itu kan
fleksibel ya. Betul. Apakah kayak tadi walaupun bisa juga kita debat kusir kan, walaupun nendang kosong bisa juga nendang ke atas. Hoylund lagi kan? Hoylund lagi. Hoylund itu kayak lagi kena kutukan masalahnya. Gue bukan mendiskreditkan Hoylund, tapi gue ngeliat pemain ini memang kayaknya lagi belum bisa menemukan penampilan paling oke-nya gitu. Gak pede juga. Gak pede juga beberapa kali dia tuh selalu seperti kelihatan kok dia harusnya masuk tapi gak masuk, harusnya gak masuk tapi kok kelewatan, sering seperti itu. Nah, Bukan mendiskreditkan. Kalau gue bilang sih dia kecepatan ke MU menurut gua. Kecepatan ya? Menurut gua. Di Atalanta itu kan dia lagi mulai step 1 kan. Iya. Ya sungguh setahun 2 tahun setelah dia matang, setelah dia ini baru harusnya pindah. Cuman ya lu pindah juga ke tim yang lagi ngedrag semua. Itu yang gue bilang. Kebalikannya di Madrid. Jude Bellingham masuk di situasi yang ideal banget. Dia ke level up. Kalau mau contoh ke timnas deh ya, kita sedikit aja ke timnas. Ingat gak Ricky Kambuaya yang masuk di 15 menit terakhir lawan Bahrain? Yeah. Kan dia kebus juga kan? Yeah. Itu namanya history mentality. Jadi ketika lu masuk ke satu entitas yang memang sudah punya standar tertentu, lu pasti secara di bawah alam sadar lu terpengaruh. Nah, Hoylund saat lu di posisi yang belum bisa ngangkat tim dan lu juga belum terlalu maksimal dan timnya juga parah, ya lu sama-sama saling ngedrag dan ke bawah. Ya, kalau ngomongin soal tadi mungkin komparasi lo ada Ricky Kambuaya atau mungkin di Madrid ada Atau Vinicius juga bisa di Madrid kan? terlalu bintang tapi menurut gua Bung Harpa. Gua ngelihat kalau di Madrid komparasinya Arda Güler. Arda Güler maksud gue adalah dia pemain muda yang sebenarnya dapat jarang dapat menit bermain, tapi ketika dia bisa membuktikan bahwa dia itu bisa jadi pilihan, ya sampai Rio Ferdinand bilang Arda Güler tuh one thing juga loh, pemain yang bisa ngebuat Madrid tuh lini tengahnya bisa lebih hidup. Cuman lagi-lagi dia belum dapat kesempatan, tapi dia membuktikan setiap punya kesempatan kualitasnya bagus. Mungkin bisa itu komparasi ke situ. Atau mungkin Vinicius kan sebenarnya kan dia begitu dibeli mungkin 2-3 tahun kan disekolahin dulu di Brasil kan. Tapi lihat ya dengan karakter dia yang kelihatannya agak bengal segala macem. Tapi once lu masuk ke Madrid, lu tahu wah ini megahnya begini, punya value yang harus dijaga, punya pelatih sekarisma Ancelotti, ada Toni Kroos di sana abang-abang yang ngerse dan ada siapa? Ngerse itu bahasa apa ya coba ya? Gak tahu lu ya. Abang-abangan. Tahu ya. Gaul 80-an kayaknya ngerse Itu ya. baru malah gue pikir lu harusnya tahu. Kirain bahasa jadul. Jadi lu secara nggak langsung lu keikut ke situ gitu. Tapi ada satu pemain Madrid tuh yang nggak seperti itu, tapi tipikalnya menurut gue sama. Ya waktu itu nomor 7 Jal. Luka Jovic. Bukan. Yang depan yang dari negara mana? Mariano. Selalu ada sampel error. Oh, sampel error. Iyalah, lu name it lah, even sejago Ferguson pun pernah salah dia jual Pogba kan. Iya, bisa beli bebek. Atau jemba-jemba. Beli 10 kali gagal 1 wajar. Iya. Oke, jadi kalau misalnya MU gitu ya, lo sebagai fans MU juga, Fai, nonton nggak semalam? Nonton dong. Maguire bro. Maguire. Bisa begitu bro, kacau bro kata gue. Enggak, gue ini absolut bener-bener kaget sama Maguire karena nggak cuma defense-nya oke nih. Offense-nya juga oke loh. Kemarin sempat ada satu capping akhirnya berbuah crossing assist leading to goal, bisa dibilang. Maguire Dinho katanya. Maguire Dinho. Di orang-orang tuh udah pada nge-troll atau mungkin ngebanternya Maguire Dinho. Dipotong badannya pada Ronaldinho. Ini gila. Lo lihat tuh muka pemain atletiknya tuh ya begitu ya. Kayak aduh gimana ini? Aduh anjing katanya. Tapi lu lihat dari body shape-nya kaku gitu. Iya, body shape-nya kaku ya. Even capping aja kaku sih. Kok bisa gitu? Tapi inilah cerminan manusia yang direndahkan ditinggikan gitu. Dia banget tuh. Gua harus ngakuin walaupun ya it's just one scene ya, tapi ya itu tetap sebuah scene yang positif. Dan again yang gue bilang tadi, menurut gue ini spiral psychology. Ketika lu tahu di Europa League lu compete, pemain-pemain itu pun kepercayaan dirinya tumbuh. Itu gila sih, maksudnya kita berharap. Dan dia clean sheet loh. Iya. Itu yang bakal dibilang. Gue nggak tahu mana yang lebih mengagetkan, dia clean sheet apa golin 3. Dua hal menurut gue unik deh gitu. Iya, makanya anomali itu. Jelasinnya coba susah sebenarnya. Benar. Walaupun lu bisa lah detail per ini segala macam. Ugarte juga sama Casemiro sebenarnya juga kalau kita mau bicara teknik kan bagus banget mainnya semalam kan. Iya. Gue salutnya sama Maguire nih emang tipe pemain yang sering kalau kondisi lagi nggak bagus di MU jadi scapegoat, dia sering juga. Tapi gue ngeliat dia pemain yang nggak pernah ngumpet gitu. Istilahnya nggak pernah ngumpet dan mengumpat deh. Nggak banyak bacot lah kasarnya. Kita lihat Pogba lah ketika MU keadaan lagi buruk dia banyak yang akhirnya minta ganti. Gue inget ketika dia kalah 4-0 di Anfield, dia minta ganti di 10 menit pertama. Itu menurut gue karakter yang mengumpat tuh kayak gitu tuh contohnya. Pogba di situasi lagi sulit dia lebih milih buat
hilangin diri, Pundung ya. mundur Ngambekan. Iya. Ole juga pernah interview seingat gue setelah dia udah dipecat, katanya kondisi MU tuh kadang ada beberapa pemain bahkan pura-pura cedera gitu, pura-pura cedera demi nggak ada di line up Takut menghadapi situasi ya. takut menghadapi situasi. Itu terjadi katanya di era terakhir Ole itu. Dan kalau tambahan lagi mungkin belum banyak yang tahu dan juga belum ada di media United. juga. Ketika di zamannya Ole itu banyak pemain-pemain yang berani untuk telat datang latihan. Samping ininya. Jadi benar-benar pemain Ngentengin. macam Lingard, Pogba gitu ya. Itu memang mereka kalau Rashford telat latihan tuh nggak ada Nggak ada rasa takut. nggak ada kok kayak Konsekuensinya dihukum, nggak konsekuensi ada itu ya? tidak ada. Jadi Ole itu soft boy itu Ya. di zamannya. Cuman dia emang legend, cuman sampai akhirnya disalah gunakan oleh Gen-Z footballer ini. Gitu. Lahirlah pemain-pemain begitu. Tapi emang Gua pelatih beda. itu bener sih, dari segi perawakan itu pelatih juga penting. Lo lihat aja pelatih sukses di dunia, wajahnya nggak ada yang apa namanya, Baik lah gitu tanda kutip ya, quote and quote ya. Iya, coba lo lihat Mourinho apa kurang Horor. keras ya. Horor. Pep Guardiola, Luis Enrique ada tuh satu VT-nya yang dia ngomong di ruang ganti kan. Arteta semua emang harus begitu. Ancelotti, tapi Ancelotti dengan tone berbeda ya. Iya. Dengan Arsene Wenger menurut lo, Bung Harba? Arsene Wenger mungkin zaman itu belum ada Gen Z ya, jadi aman, jadi Selamat ya. selamat Iya, gitu. iya. Kalau di sini kayak hari ini kayak harus kayak gitu kayaknya ya. Dan Maguire ini kayak di momen-momen besar bahkan adu penalti dia sering orang tendang 5 pertama dia kadang suka mau ngambil juga gitu. Iya. Ini nunjukin karakternya menurut gue berani dan percaya diri akan kemampuan dia menurut gue. Gue ngeliat Maguire tuh percaya banget sama kemampuan dia, dan di situasi di Europa League musim ini banyak game dia main bagus. Banyak dia nunjukin karakteristik dia, kenapa dia dibayar 80 lawan Lyon juta. lah, lawan Lyon kemarin. Lyon. Dia ngambil step up, ngambil tanggung jawab lah istilahnya. Dia ngambil tanggung jawab, dia berani untuk ninggalin posnya, dan dia bisa ngubah Emang jadi jalannya striker. pertandingan. Itu Dia jadi striker. lebih nggak tahu diri kali ya. Enggak, itu emang udah instruksi awal Instruksi, itu. ngejar, kondisi iya. ngejar. Iya. Tapi dia bisa ngelakuin itu, dan menurut gue ini pemain yang kondisi darurat bisa diandelin, dan pemain-pemain kayak clutch moment, istilah kalau anak sekarang clutch moment, dia punya ngelakuin itu gitu. Dan ini Maguire jawabannya. Mungkin di sistem 3 back, kalau Mourinho musim depan berlanjut lagi dengan 3 back yang menurut gue selamat statusnya dia sama Yoro menurut gue. 3 back di belakang sistem itu. Oke. Ini Maguire menurut gue masih peran pentingnya di musim depan masih oke. Maguire contoh yang sudah matangnya lah ya Om ya. Tapi kalau Yoro kan sempat diragukan di awal, cuman kok makin kesini kalau gua baik lagi objektif sebagai fans MU, dia tuh ada peningkatan tuh, ada progres di setiap dia main. Lu setuju atau enggak? Setuju. Dan itu menunjukkan dia berarti punya mental. Oke. Karena lu berada di tim yang sedang tidak baik-baik saja, terutama Setuju. di liga, dengan pressure yang luar biasa. Karena fans terbesar di dunia. Kalau lu main di Luton tahun gak bagus ya mungkin pressernya paling orang kampung situ doang. Ya lo main jelek di City juga nggak ada yang tahu gitu, Grealish United. juga nggak ada yang Exactly, MU goreng-goreng kan ya. ngeri lah, udahlah ya. Netizennya dua sisi mata uang kan. Betul. Tapi lu bisa keep up, bisa progres, menurut gua berarti mentality. Udah nggak ada yang lain. Tapi again, sampai seberapa kuat dia berproses sampai nanti dibutuhkan, misalnya sampai nanti dia bisa juara Europa League. Waktu yang akan menjawab. Ya, prospek mereka jadi juara Europa League menurut gue dari segi kolektivitas mereka udah punya. Tapi kayak episode yang kita bahas di Jumat 2 pekan lalu lah, gue tuh punya kekhawatiran ke Onana sih. Onana ini pemain yang punya potensi ngubah jalannya hasil pertandingan gitu. Impostor. Coba gue tanya nih ya, kapan tim yang juara di level Eropa tuh punya level kiper yang sering error gitu? Ya. Itu hampir nggak ada tuh tim-tim Eropa yang punya tim kiper yang error tapi jadi juara Eropa. Bahkan Liverpool 2 kali masuk di final Champions League butuh akhirnya ganti kiper secara radikal dulu mereka. Nebus kiper termahal dulu di Alisson, baru akhirnya mereka jadi juara karena nggak percaya sama Karius. Karena menurut gue posisi kiper di kancah Eropa kayak begini ini punya peran yang krusial banget menurut Tapi kan gue. di Europa League beda penampilan dia. Tapi Bung lawan Lyon pun juga menurut gue masih Oh nggak iya sih, oh ya, lawan meyakinkan. Lyon. Oh, bola 4. Ya lawan Nggak Lyon. meyakinkan sih menurut gue di Nah, Eropa tuh, begini. benar juga sih. Iya. Onana ini punya potensi ngubah jalannya pertandingan menurut gue, dan aspek yang harus diwaspadain ya Onana seorang ini nih. Tapi kan taruh Bayindir juga nggak sama aja. Gak ada bedanya sebenarnya. Sebenarnya bukan sama aja Jal. Gue bisa nge-counter itu. Gimana? Karena maksud gue adalah Bayindir itu tidak bisa dapat menit bermain Iya yang sih. lebih banyak. Oke. Jadi dia tuh tidak bisa mempunyai kayak jam terbang yang lebih kesempatannya banyak. nggak sama. Kesempatannya nggak sama, nggak bisa apple to apple ya bisa Iya. dibilang. Nah, gue selalu nanya ini Om, ketika lagi ngobrol sama Pandit juga, kalau dari Om Harpa sendiri ngelihatnya, adakah sebenarnya kalau pemain bola itu dia itu ada minimal bermain waktu menit bermain tuh ada nggak sih Om? Untuk sampai akhirnya tuh klausulnya tuh klausul kontrak. Iya. Itu harus selalu dimainkan. Karena kalau misalnya ntar menit bermainnya kurang
Jadi klub bisa didenda itu ada nggak sih? Om? Tergantung perjanjiannya. Ada nggak? Tapi bisa nggak Ada, kayak gitu, bisa Om? aja. Bisa ada. ya? Iya misalnya, apalagi kalau pemain-pemain besar gitu, udah pasti ada. Itu untuk menjaga, walaupun itu jarang apa nggak jadi masalah ya. Kalau misalnya kayak lu pemain besar datang ke klub, satu klub gitu ya. Ya pasti ada pasal itu ada. Oh, pasal itu untuk ada. walaupun itu jarang ya, klubnya juga nggak mungkin bayar misalnya Mbappe 200 juta euro nggak dipasang. Cuman itu untuk memastikan aja ada. Nah, kadang-kadang yang menjadi menarik adalah kalau dia misalnya kayak Luka Jovic, ya inget nggak masuk ke Madrid. Nah, itu mungkin akan menjadi pembahasan yang alot. Iya. Karena klub juga mungkin gue kayaknya gak akan mainin lu full deh. Tapi Luka Jovic mungkin agennya bilang, gue mau dong dia mainin full. Tapi susah. Nah di situ mungkin karena itu kan masih 50-50. Tapi kalau Mbappe walaupun pasalnya ada, tapi gue rasa klub juga tanpa ditulis pun gue akan mainin lu gitu. Iya, karena kan berpengaruh misalnya penjualan jersey apa segala macam. Satu, dan kedua Komersilnya. yang bawa dia misalnya kadang-kadang ada rekomendasi dari direktur teknik. Kan mereka berkepentingan juga nih. Gue ada rekomendasiin kayak Pak Arizabal waktu ke Chelsea. Kalau gue nggak salah yang rekomendasiin tuh salah satu anak tangan kanannya Abramovich apa gimana yang perempuan. Nah ketika dia nggak perform itu kadang-kadang dia agak gelisah juga gitu. Karena rekomendasi atas nama dia gitu. Nah, ada beberapa kasus juga, ambil jalan tengah nih. Misalnya kayak Luka Jovic tadi deh gue contoh. Tapi gue minta mainin minimal 5 kali ya starter. Bisa juga. Tergantung nanti itu kan akan negosiasi antara klub. Ya tergantung sistemnya nih. Kayak MU udah berubah. Sekarang yang negosiasi harus owner langsung kan kalau nggak salah. Transfer. Itu ya, Berada. Omar Berada. Nah, harus dia bukan lah. Nah, kalau zaman Ferguson kan langsung Ferguson, langsung dengan agennya. Gue bilang, Sir Alex Ferguson, walaupun mungkin nggak agak susah terjadi ya, minimal dia kasih 5 main starter, boleh nggak? Harus. Kalau 5 gue bisa. Ya udah tanda tangan gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau pada nanya kenapa Onana dimainin terus, ya terlepas dengan kualitasnya. Mungkin ada klausul kontraknya yang membuat dia harus dimainkan terus sampai akhirnya Ruben Amorim belum bisa terlalu banyak memberikan menit bermain untuk Altay Bayindir, kurang lebih kayak gitu. Jadinya udah bisa bilang assalamualaikum final belum nih fans MU kira-kira? Harusnya bisa lah ya. Jangan jumawa. Harusnya bisa ya. Aku bisanya tapi takut ngejing. Tapi harusnya bisa lah ya. Agak ragu sebenarnya. Bukan ragu, takut kepleset. Kepleset lagi. Tapi enggak lah. Simpel aja. Menurut gue lolos dan walaupun tadi terlepas dari soal kiper, juara ya MU. Tolong yang ini dipotong ya. Tolong yang ini dipotong ya di Clippers ya. Di liga kalau busuk kan gua kritik juga ya. Betul. Kalau bagus mereka layak lah. Layak. Dan kalau ini ya prospek mereka ke final. Kalau ke final 90% lah mereka, 95% lah kalau ke final lah. Simpel aja, main kayak leg pertama final tuh bagi MU menurut gue. Kalau main kayak leg pertama. Semoga nggak ada yang lucu-lucu tiba-tiba error apa gitu ya untuk MU. Tapi Del, gue berharap malah di leg kedua di Old Trafford dia nggak usah terlalu bukan jumawa ya, nggak usah terlalu ngoyo banget. Ya pasti sedang-sedang aja lu kalau menang 1-0. Takutnya kayak tim gua lawan Madrid dia gacor tiba-tiba lawan PSG kalah. Kadang-kadang kan kompetisi soal gitu kan. Jangan sampai dia klimaks sebelum nanti di final. Jangan sampai habis bensin gitu ya, Abang Fa ya. Bismillah deh. Udah selangkah lagi nih tapi ya buat cepretnya nih. Masih mau bilang juara UEL mimpi. Iya mimpi, masih mimpi gua. Masih mimpi ya, semoga nanti kenyataan. Soalnya lawannya MU nih nantinya di final nih. Wah, ini kayaknya juga berat nih. Kita bahas nanti lawannya MU di next episode. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.